setelah menjadi saksi penembakan yang dilakukan 3 orang polisi senior. Seorang polisi bau kencur harus menyelamatkan dirinya dari kejaran polisi korup dan gangster narkotika. Hari ini saya akan review film yang berjudul Black and Blue yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bergenre action thriller. Dibintangi oleh Naomi Harris dan Tyrese Gibson dan disutradarai oleh Don Taylor. Tapi perlu saya ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat yang belum pernah nonton Black and Blue, saya sangat menyarankan untuk nonton filmnya terlebih dulu. Alicia West, seorang wanita yang baru saja masuk kepolisian New Orleans, sedang bersiap-siap untuk berpatroli bersama partnernya yang bernama Kevin. Mereka berpatroli melewati daerah Kingston, yakni daerah kumuh yang pernah menjadi tempat tinggal Alicia semasa kecil. Kingston adalah daerah kekuasaan gangster. Di suatu toko di daerah Kingston, Alicia yang sedang beristirahat di parkiran menyapa seorang anak kecil yang bernama Jamal. Tapi tiba-tiba saja ibunya datang dan menyuruh Jamal masuk ke mobil. Sementara itu Kevin yang sedang berada di toko berpapasan dengan bapaknya Jamal yang memandang Kevin dengan tatapan sinis. Di tempat parkir, kedua orang tua Jamal berkata kurang sopan kepada Alicia. Tapi Alicia tiba-tiba teringat bahwa wanita itu adalah sahabat masa kecilnya yang bernama Missy. Namun Missy pura-pura tidak mengenali Alicia dan bilang kalau Alicia salah orang. Kedua pasangan itu lalu meloyor begitu saja. Di dalam toko, Alicia menyapa Mouse, sepupu Missy yang bekerja di toko tersebut. Mouse dan Alicia sebetulnya saling tahu satu sama lain, tapi Mouse bersikap dingin kepada Alicia. Malam harinya, Alicia berpatroli dengan polisi senior yang bernama Deacon Brown. Alicia dan Brown sempat mengamankan perkelahian yang terjadi di klub malam setempat. Keesokan harinya, Alicia kembali berpatroli bersama Brown. Mereka berhenti di sebuah gedung tua yang sudah terbengkalai. Tapi Brown meminta Alicia untuk menunggu di mobil saja. Saat menunggu, Alicia melihat orang yang hendak mencuri mobil. Alicia pun langsung keluar dari mobil dan meninggalkan HP-nya yang sedang dicas. Alicia lalu menyalakan kamera yang ada di dadanya, namun pencuri tersebut langsung lari terbirit-birit. Saat memeriksa mobil yang hendak dicuri, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah gedung. Bahkan sampai 2 kali. Alicia pun langsung mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Di gedung tersebut ternyata ada beberapa orang yang sedang beradu argumen. Di situ Alicia melihat sudah ada 2 korban penembakan. There's no way I would ever tell Darius. You already got rid of everybody that can talk. That's right, Zero. I got rid of everybody that can talk. Kejadian penembakan Zero pun telah terekam oleh kamera Alicia. Orang yang menembak adalah seorang detektif senior yang bernama Malone. Brown memergoki Alicia yang sedang berada di situ. Malone mencoba menjelaskan duduk perkaranya kepada Alicia, tapi detektif satunya lagi tiba-tiba menembak Alicia. Untungnya Alicia menggunakan rompi anti peluru. Detektif yang menembak Alicia bernama Smithy. Malone marah-marah kepada Smithy dan juga Brown. Hal tersebut dimanfaatkan Alicia untuk menyelamatkan dirinya. Malone, Smithy, dan Brown langsung mencari Alicia agar bisa memusnahkan video rekaman penembakan yang dilakukan Malone. Alicia baru menyadari bahwa pistolnya terjatuh saat ditembak Smithy. Dan ternyata ada peluru Smithy yang menyerempet sisi perut Alicia. Alicia mencoba lapor ke kantor polisi melalui radio, namun Malone berhasil memotong pembicaraan Alicia. Malone mengatakan bahwa Alicia adalah polisi baru yang lagi panik, tapi urusannya sudah beres ditangani Malone. Alicia mencoba menyelinap kabur, namun Smithy memergokinya. Tanpa rasa ragu, Smithy langsung menembaki Alicia. Alicia berusaha masuk ke mobil, tapi pintunya terkunci. Alicia berlari sekuat tenaga dari kejaran 3 polisi kotor itu, dan Alicia berhasil lolos dari kejaran mereka. Alicia mencoba meminta tolong warga untuk meminjam telepon, tapi gak ada yang mau nolong. Di tengah jalan, Alicia melihat ada 2 orang polisi yang sedang berpatroli. Alicia lalu meminta tolong kepada polisi yang bernama Doyle. Tapi ternyata si Doyle dan partnernya sekongkol dengan si Malone. Alicia pun langsung kabur. Untungnya Alicia berhasil kabur dari kejaran 2 polisi tersebut. Alicia kebingungan harus minta tolong kepada siapa lagi. Sementara itu, Mouse mendengar ada suara dari belakang toko. Ia pun langsung menekan alarm dan mengambil stick bisbol. Ternyata yang datang adalah Alicia yang meminta tolong kepada Mouse. Niat Alicia ke tempat Mouse adalah untuk meminjam telepon. Alicia menelepon Kevin dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Mouse pun mendengar percakapan tersebut dan merasa iba. Namun tiba-tiba si Doyle datang ke toko Mouse.
Doyle datang karena Mouse sempat menekan tombol alarm dan Mouse meminta maaf kepada Alicia. Alicia pun buru-buru sembunyi. Mouse berkata kepada si Doyle kalau ia melakukan kesalahan karena ia pikir ada pencuri di belakang, tapi ternyata tidak ada. Dengan tampang kesal, si Doyle dan rekannya pergi meninggalkan toko tersebut. Luka Alicia sebetulnya butuh dijahit, tapi untuk sementara Alicia mengakalinya dengan menggunakan lem uhui. Setelah aman, Alicia bertanya apakah Mouse punya mobil, tapi Mouse berkata tidak. Ia bilang bahwa ia tinggal di Dauphin Arm yang dekat dari toko, jadi ia biasa berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, Alicia berhasil menemui Kevin. Namun di perjalanan, Kevin tidak sengaja menyebut nama Malone dan Smithy, padahal Alicia tidak pernah memberitahukan dua nama tersebut kepada Kevin. Ternyata Kevin adalah orang suruhannya Malone. Alicia langsung mengambil pistol dari dashboard mobil Kevin dan menodong Kevin. Alicia pun memaksa Kevin untuk menghentikan mobilnya. Ternyata si Doyle dan rekannya sudah membuntuti mobil Kevin. Alicia berhasil memukul Kevin sampai pingsan dan menabrakkan mobil Kevin ke mobil si Doyle. Alicia lalu kabur dan pergi ke tempat satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Mouse terkaget melihat Alicia sudah ada di depan pintu apartemennya. Di situ ternyata ada si Jamal, dan si Jamal melihat Alicia masuk ke tempat Mouse. Mouse marah kepada Alicia karena ia tidak mau terlibat dengan urusan polisi. Tapi saat mendengar bahwa Zero telah dibunuh secara tidak adil, Mouse langsung tertegun. Ternyata si Zero itu sepupuan sama bos gangster narkoba di Kingston. Sementara itu Malone dan Brown menemui kapten kepolisian. Malone melaporkan bahwa Alicia harus ditangkap karena telah menembak anggota gangster tanpa sebab. Malone pun ternyata mengenal bos gangster Kingston yang bernama Darius King. Si Malone ini memang dapat setoran dari si Darius. Malone mengatakan bahwa Zero telah ditembak oleh seorang polisi yang bernama Alicia West. Darius pun murka dan langsung menyebar pesan kepada seluruh anggota gangster untuk mencari Alicia. Bapak si Jamal ini ternyata adalah anak buah Darius. Berita soal Alicia pun diketahui oleh Jamal melalui HP. Jamal yang sok jago masuk ke apartemen Mouse untuk menembak Alicia. Tapi untungnya keburu kepergok oleh Mouse. Mouse dan Alicia kini sadar bahwa mereka sudah menjadi target operasi gangster Darius. Mereka buru-buru kabur, tapi anak buah Darius sudah keburu datang. Drop the gun! Drop it! Drop it! Mouse dan Alicia lalu memutuskan untuk berpencar. Namun sialnya, Mouse tertangkap oleh anak buah Darius. Alicia pun semakin merasa frustasi. Ingin rasanya berteriak. Sementara itu Malone terkaget karena orang-orang suruhan Darius kalah telak oleh Alicia dan Mouse. Walaupun polisi baru, ternyata Alicia adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan selama 2 tahun. Dengan gagah berani, akhirnya Alicia memutuskan untuk mendatangi markas Darius sendirian. Seluruh warga di situ memandangi Alicia dengan penuh kebencian. Dan Alicia pun digiring ke ruangan Darius. Darius nafsu berat kepada Alicia. Ia pun menodongkan pistolnya yang besar kepada Alicia. Alicia pun langsung berteriak bahwa sebenarnya yang membunuh Zero itu adalah Malone. Alicia pun mengatakan bahwa ia memiliki bukti berupa video. Darius meminta video tersebut, tapi Alicia bilang hanya akan memberikan jika Mouse masih hidup. Sementara itu, pasukan polisi sedang bersiap-siap untuk menyergap markas Darius di Kingston. Ternyata pihak kepolisian telah mengetahui bahwa ada seorang polisi yang disekap oleh gangster Kingston. Malone, Smithy, Brown, dan Kevin pun ikut penyergapan tersebut agar bisa memastikan videonya tidak jatuh ke tangan sang kapten. Darius dan kawan-kawan merasa tertipu saat menonton video penembakan Zero. Di video itu pun mereka melihat Alicia yang sedang ditembaki Smithy. Sekarang Darius percaya bahwa Alicia bukanlah pembunuhnya. Tapi pasukan polisi keburu datang menyergap markas Darius dan baku tembak pun tidak bisa dihindari. Alicia buru-buru mengambil kamera miliknya yang tergeletak di meja. Alicia pun ikut menembaki Malone dengan penuh amarah. Tapi Darius menyuruh Alicia untuk pergi menyelamatkan diri. Alicia dan Mouse berhasil kabur melalui jalan rahasia. Darius sebetulnya hampir membinasakan Malone, tapi si Malone mampu membalikan keadaan. Sementara itu di luar, si licik Smithy malah menembak Brown dari belakang. Alicia mencoba memberikan video rekamannya kepada seorang polisi, namun kepergok oleh Smithy.
Alicia dan Mouse pun berkelahi dengan Smithy. Namun Alicia berhasil mengalahkan Smithy. Alicia bingung bagaimana caranya agar ia bisa memberikan rekaman video ke tangan yang tepat. Tiba-tiba Mouse memiliki ide bahwa ialah yang akan mengunggah videonya ke kantor polisi. Mouse lalu menyelinap keluar dan menyamar menjadi polisi. Di situ Kevin memergoki Mouse, tapi untungnya Kevin membiarkan Mouse pergi. Sementara itu Malone berhasil menemukan Alicia dan mereka pun berkelahi. Para warga di tempat itu pun sibuk nonton dua polisi yang sedang berkelahi. Tapi perkelahian itu harus terhenti karena semua pasukan kini sudah menodong Alicia. Di kantor polisi, Mouse berhasil masuk ke ruang video untuk mengunggah video rekaman penembakan. Tapi lagi-lagi si Doyle ada di situ memergoki Mouse. Dia lagi. Namun si Doyle terkaget karena proses unggahannya sudah selesai dan Mouse menggunakan kesempatan itu untuk membalikan keadaan. Video rekaman tersebut pun sampai di tangan sang kapten yang hendak pulang. Lalu sang kapten pun langsung memerintahkan pasukin untuk menangkap Malone. Arrest you piece of shit. Arrest for what? What are the charges? Film Black and Blue memiliki moral yang kuat di mana seseorang polisi wanita berjuang mati-matian demi sebuah keadilan. Namun di sisi lain, film ini cukup banyak mempertontonkan kekerasan. Adegan baku tembaknya pun menampilkan darah yang bermuncratran dan syarat dengan kata-kata kasar. Jadi jelas bukan untuk ditonton oleh anak-anak. Untungnya di film ini tidak ada adegan panas. Black and Blue sendiri menggambarkan hubungan yang tidak baik antara warga kulit hitam dengan polisi. Seperti di saat Kevin mengambil kopi dan coklat bar dari toko Mouse tanpa membayar. Tokoh utamanya pun adalah seorang wanita kulit hitam yang berseragam biru alias polisi. Kalau dari segi action sebetulnya tidak terlalu banyak, karena Black and Blue lebih condong kepada genre thriller. Beberapa hal yang menurut saya kurang masuk akal pun mewarnai film Black and Blue. Seperti di saat Alicia mendengar suara tembakan, seorang polisi itu seharusnya melakukan panggilan radio terlebih dahulu untuk meminta backup sebelum menghampiri TKP. Alicia pun terjatuh cukup kencang saat ditembak oleh Smithy, tapi ia bisa dengan cepat menyadarkan diri dan bersembunyi. Jatuh dari tempat setinggi ini seharusnya bisa bikin cedera. Bahkan setelah lukanya dilem, Alicia tidak pernah mengeluh kesakitan lagi. Padahal yang namanya luka, walaupun sudah ditangani dokter, rasanya tetap sakit. Apalagi ini cuma dilem dan belum ditangani dokter sama sekali. Lalu di saat Alicia diberi pinjam telepon oleh Mouse, kenapa ia hanya menelepon Kevin? Padahal ia juga bisa nelepon ke kantor polisi atau telepon 911. Dari segi cerita, sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Kisah seorang polisi baru melawan polisi korup sudah banyak digambarkan oleh Hollywood. Salah satu yang terkenal adalah film Training Day yang dibintangi oleh Ethan Hawke dan Denzel Washington. Walaupun Black and Blue memiliki beberapa plot hole, tapi alur ceritanya cukup intens. Jadi tetap seru untuk ditonton, apalagi nuansanya terasa cukup kelam dan gelap. Lumayan terasa menegangkan. Black and Blue bukanlah sebuah film yang dibuat dengan budget besar, tapi mengangkat isu yang penting dan sering terjadi di dunia nyata. Salah satu contohnya adalah ketidakadilan, di mana oknum polisi menembak seseorang yang tidak berdaya tanpa belas kasihan. Latar belakang film Black and Blue berada di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Kota tersebut dipilih karena dalam kehidupan nyata, memang telah terjadi banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dari mulai pembunuhan yang dilakukan oleh polisi sampai pelecehan seksual terhadap gadis-gadis di bawah umur yang dilakukan oleh seorang detektif. Walaupun bukan film blockbuster, Black and Blue diisi oleh aktor-aktor yang cukup berpengalaman. Naomi Harris yang menjadi Alicia West sering membintangi film-film besar, seperti Pirates of the Caribbean, Venom Letter B Carnage, dan juga film-film James Bond bersama Daniel Craig. Tyrese Gibson yang berperan sebagai Mouse sudah sering terlihat di franchise film Fast and Furious sebagai Roman. Sedangkan aktor yang memerankan Malone, yaitu Frank Grillo, memiliki segudang pengalaman. Ia pernah bermain di film-film action seperti Boss Level dan juga The Purge. Ia pun ikut bermain di film Captain America dan Avengers Endgame sebagai Brock Ramlow. Namun sutradara Black and Blue, yaitu Don Tyler, bukanlah seorang sutradara yang memiliki nama besar. Tapi ia mampu menggarap film Black and Blue ini dengan lumayan baik. Setidaknya film ini masih layak ditonton sebagai hiburan di malam hari untuk melepas penat setelah bekerja seharian. Oke, sampai di sini dulu videonya. Tonton terus video-video lainnya dari channel ini yang tidak kalah seru.